Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Ramalan Sabdo Palon Noyo Genggong, Cah Angon sudah saatnya jadi raja sebagai titisan leluhur Nusantara. Sekian puluh tahun lalu bangsa ini katanya telah memproklamasikan kemerdekaannya. Sekian puluh tahun pula bangsa ini belum bisa menggapai cita-cita kemerdekaannya. Entah kenapa dan kapan bangsa ini akan terus mengalami fase kehidupan seperti ini. Lantas, kapan bangsa ini bisa mencapai cita-cita kemerdekaannya? Semuanya tergantung pada diri kita masing-masing, terutama para pemimpin bangsa ini yang notabene sebagai supir, masinis, pilot dari bangsa Indonesia. Ketika kondisi bangsa ini bergantung pada pemimpinnya, apakah bangsa ini tak mempunyai pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang adiluhur, gemah ripah loh jinawi, totot tentrem kertora harjo? Melihat kondisi bangsa ini, nampaknya bangsa ini belum memiliki sosok pemimpin yang diharapkan mampu mengarahkan dan membawa kapal besar Nusantara ini dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaannya. Lantas siapakah sosok pemimpin yang mampu mengentaskan bangsa ini dari masalah yang multidimensional? Melihat hiruk pikuk siapakah sang pemimpin yang bakal membawa bumi pertiwi Nusantara mencapai keinginan yang diharapkan oleh para leluhur bangsa ini sebagai Cah Angon Dadi Rojo. Memang menarik dalam mencari hal jawaban tentang Nusantara yang sekarang ini lebih dikenal dengan Indonesia. Untuk itu, kita perlu mengetahui leluhur-leluhur kita. Menurut sejarah, Sabdo Palon Noyo Genggong sebagai penasehat spiritual Prabu Brawijaya V yang memerintah tahun 1453 hingga 1478 Masehi. Tidak hanya dapat ditemui dalam serat Dharma Gandul saja, namun di dalam bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo juga telah disebut-sebut, yaitu bait 164 dan 173 yang menggambarkan tentang sosok putra Betara Indra atau Cah Angon yang sebagai berikut. Bait ke-164. Mumpunis kabehing laku, nukel tanah Jawa kaping pindho, ngerahake jin setan kumara prewangan. Para lelembut kebawa perintah saeka proyokinen ambantu manungsa Jawa padha asesanti Trisula Weda. Landhepe Triniji suci, bener, jejeg, jujur, kaderekake Sabdo Palon lan Noyo Genggong, yang artinya menguasai seluruh ajaran ngelmu, memotong tanah Jawa kedua kali, mengarahkan jin dan setan, seluruh makhluk halus berada di bawah perintahnya, bersatu padu membawa manusia Jawa berpedoman pada Trisula Weda. Tajamnya Tritunggal nan suci, benar, lurus, jujur, didampingi Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Bait 173. Ngluruk tanpa bolo, yen menang tan ngasor kelian. Para kawula padha suka-suka, merga adiling pangeran wis teka. Ratune nyembah kawula angagem Trisula Weda. Para penasihat iya padha muja, yaiku momongane kaki Sabdo Palon. Sing wis adu wirang nanging kondang, genah kacetha kanthi jiglang, nora ana wong gresula kurang, yaiku tandane kala bendu wis minger. Cendi wektu jejering kala mukti, andayani indring jagat raya,
podo asung bekti, yang artinya menyerang tanpa pasukan, bila menang tak menghina yang lain, rakyat bersukaria karena keadilan yang kuasa telah tiba. Raja menyembah rakyat, bersenjatakan Trisula Weda. Para pendeta juga pada memuja. Itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Segalanya tampak terang benderang, tak ada yang mengeluh kekurangan. Itulah tanda zaman kala bendu telah usai. Berganti zaman penuh kemuliaan. Memperkokoh tatanan jagat raya, semuanya menaruh rasa hormat yang tinggi. Selanjutnya, Sera Dharma Gandul. Memahami Sera Dharma Gandul dan karya-karya leluhur kita dibutuhkan kearifan dan netralitas yang tinggi, karena mengandung nilai kawruh Jawa yang sangat tinggi. Jika belum matang beragama, maka akan muncul sentimen terhadap agama lain. Tentu ini tidak kita kehendaki, dengan tompo maksud lain dari kecuali hanya ingin mengungkap fakta dan membedah warisan leluhur dari pendekatan spiritual dan historis. Isi Sera Dharma Gandul kita coba teliti ucapan-ucapan penting pada pertemuan antara Sunan Kalijogo, Prabu Brawijaya, dan Sabdo Palon di Blambangan. Pertemuan ini terjadi ketika Sunan Kalijogo mencari dan menemukan Prabu Brawijaya yang tengah lari ke Blambangan untuk meminta bantuan bala tentara dari kerajaan di Bali dan China untuk memukul balik serangan putranya, yakni Raden Patah yang telah menghancurkan Majapahit. Alhamdulillah hal ini bisa dicegah oleh Sunan Kalijogo dan akhirnya Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Dikarenakan Sabdo Palon tidak bersedia untuk masuk agama Islam atas ajakan Brawijaya, maka mereka berpisah. Sebelum perpisahan terjadi, ada baiknya kita cermati ucapan-ucapan berikut ini. Sabdo Palon berkata, "Paduka sampun kelajeng klorob, karso dados jawan, irip-iripan, remen manut nunut-nunut, tanpa guna kula emong, kula wirang dateng bumi langit, wirang momong tiang cabluk, kula badhe pados momongan ingkang mripat satunggal, wonten remen momong paduka, menawi paduka boten pitados, kang kasebut ing pikekeh Jawi, nama Manikmaya punika kula," yang artinya Paduka sudah terlanjur terperosok, mau jadi orang Jawan atau kehilangan Jawanya, kearap-arapan hanya ikut-ikutan. Tidak ada gunanya saya asuh, saya malu kepada bumi dan langit. Malu mengasuh orang tolol, saya mau mencari asuhan yang bermata satu atau memiliki prinsip akidah yang kuat. Tidak senang mengasuh Paduka, kalau Paduka tidak percaya, yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manikmaya atau Semar itu adalah saya. Yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. Kata Sabdo Palon ini menyatakan bahwa dia sangat malu kepada bumi dan langit dengan keputusan Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Gambaran ini telah diungkapkan Joyoboyo pada bait 173 yang berbunyi, "Hiyo iku momongane kaki Sabdo Palon, sing wis aduwirang nanging kondang." Yang artinya itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur. Dalam ucapan ini pula Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah sebenarnya yang dikatakan dalam kawruh Jawa dengan apa yang dikenal sebagai Manikmaya atau Semar. Sabdo Palon matur yen arep misah, bareng didangu lungone menyang endi, ature ora lunga, nanging ora manggon ing kono, mung netepi jenenge Semar, nglimputi salire wujud, anglelo kalingan padang, yang artinya
Sabdo Palon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabannya tidak pergi, akan tetapi tidak bertempat di situ. Hanya menetapkan namanya Semar yang meliputi segala wujud, membuatnya samar. Dalam ucapan ini Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah yang bernama Semar. Dalam ucapan ini Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya yang bernama Semar. Bagi orang Jawa yang berpegang pada Kawruh Jawa, pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu menyembah dan bertakwa kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling, serta berjalan pada jalan kebaikan. Sebelum manusia mengenal agama, keberadaan Semar telah ada di muka bumi. Beliau mendapat tugas khusus dari Gusti Kang Murbeng Dumadi untuk menjaga dan memelihara bumi Nusantara khususnya dan jagat raya pada umumnya. Perhatikan ungkapan Sabdo Palon berikut ini. Sabdo Palon aturi sendu, kulo niki Ratu Dahnyang sing rumeksa tanah Jawa, sinten ingkang jumeneng nata dados momongan kulo. Wiwit saking leluhur paduka rumiyin, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem lan Bambang Sakri runtumurun ngantos dumugi sapriki. Kula momong pikukuh lajer Jawi. Dumiki sapriki umur kula sampun 2000 langkung 3 taun. Momong lajer Jawi boten wonten ingkang ewah agamanipun. Yang artinya Sabdo Palon berkata sedih, hamba ini Ratu Dahyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur paduka dahulu, Sang Wiku Manumanasa, Sakutrem dan Bambang Sakri, turun-temurun sampai sekarang. Hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa. Tidak ada yang berubah agamanya. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa Sabdo Palon atau Semar telah ada di bumi Nusantara ini bahkan 525 tahun sebelum Masehi jika dihitung dari berakhirnya kekuasaan Prabu Brawijaya pada tahun 1478 saat di tahun 2007 lalu. Berarti usia Sabdo Palon telah mencapai 2532 tahun. Setidaknya perhitungan usia tersebut dapat memberikan gambaran kepada kita, walau angka-angka yang menunjuk masa di dalam masyarakat leluhur sangat toleransif sifatnya. Di kalangan spiritualitas Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putra, mencolo putri. Artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dan wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya, sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandita. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kawruh Jawa dikenal adanya konsep menitis dan cokro manggilingan. Dari sejarah tersebut kita telah sedikit memahami bahwa Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritual Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon dalam ungkapannya dikatakan, Paduka punopo kekilapan dateng nama kulo Sabdo Palon. Sabdo tegesipun pamuwus, Palon tegesipun pikukuh kandang. Naya tegesipun ulat, genggong tegesipun langgeng boten ewah. Dados wicanten kulo punika kenging kangge pikekah ulat pasmoning tanah Jawi.
langgeng salaminipun. Yang artinya, apakah Paduka lupa terhadap nama Syekh Sabdo Palon? Sabda artinya kata-kata, palon adalah kayu pengancing kandang. Naya artinya pandangan, genggong artinya langgeng tidak berubah. Jadi ucapan hamba ini berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa, langgeng selamanya. Seperti kita ketahui, Semar telah banyak dikenal sebagai pamomong sejati yang selalu mengingatkan bila mana yang diemongnya salah jalan, salah berpikir atau salah dalam perbuatan. Terlebih apabila melanggar ketentuan-ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Semar selalu memberikan piulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi, Semar merupakan pamomong yang tutwuri handayani, menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya yang sangat luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati juga waskito, atau ngerti sak turunge winarah. Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semuanya kepada tuanya. Semar atau Aki Semar sendiri memiliki 110 nama. Di antaranya adalah Ki Sabdo Palon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Bodronoyo, dan masih banyak yang lainnya. Dalam Seradharma Gandul diceritakan episode perpisahan antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabdo Palon menyatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Berikut ungkapan-ungkapannya. Paduka yektos menawi sampun santun agami Islam, nilar agami Buddha, turun paduka tamtu apes, Jawi kantun Jawan, Jawinipun ical, remen nunut bangsa sanes, benjing tumtu dipun perintah dening tiang Jawi ingkang mangreti. Yang artinya paduka perlu paham, jika sudah berganti agama Islam, meninggalkan agama Buddha, keturunan paduka akan celaka. Jawa atau orang yang Jawa memahami kawruh Jawa, tinggal Jawan atau kehilangan jati diri Jawanya. Jawinya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain, suatu saat tentu akan dipimpin oleh Jawa atau Jawi yang mengerti. Sang Prabu diaturi nyektosi ing besok yen ana wong Jawa ajeneng tuwa agegaman kawruh, yaiku sing timong Sabdo Palon. Wong Jawan arep diwulang weruwa marang bener luput. Yang artinya Sang Prabu diminta memahami, suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua atau sepuh berpegang pada kawruh Jawa, yaitulah yang diasuh oleh Sabdo Palon. Orang Jawan atau orang yang telah kehilangan Jawanya akan diajarkan agar bisa melihat benar salahnya. Dalam dua ungkapan tersebut, Sabdo Palon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami kawruh Jawa atau tiang Jawi yang akan memimpin bumi Nusantara ini. Juga dikatakan bahwa ada saatnya nanti datang orang Jawa asuhan Sabdo Palon yang memakai nama sepuh atau tua, bisa jadi mbah, aki ataupun eyang, yang memegang teguh kawruh Jawa akan mengajarkan dan memaparkan kebenaran dan kesalahan dari peristiwa yang terjadi saat itu dan akibat-akibatnya dalam waktu berjalan. Hal ini menyiratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabdo Palon tersebut yang merupakan sabda prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan membimbing spiritual atau seorang pandito. Ibarat Arjuna dan Semar,
atau juga Prabu Parikesit dan Begawan Abiyasa. Lebih lanjut diceritakan, Sang Prabu kersane arep ngrangkul Sabdapalon lan Nayagenggong. Nanging wong loro mau banjur musna. Sang Prabu ngungun sarta nenggak waspa, wusana banjur ngendika marang Sunan Kalijaga. Ing besok negara Blambangan salina jeneng negara Banyuwangi. Dadiya tenger Sabdapalon enggone bali marang tanah Jawa anggawa momongane. Dene samengko Sabdapalon isih klimput aning tanah Sabrang. Yang artinya Sang Prabu berkeinginan merangkul Sabdapalon dan Nayagenggong. Namun orang tua itu kemudian raib. Sang Prabu heran dan bingung kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, "Gantilah nama Blambangan menjadi Banyuwangi. Jadikan ini sebagai tanda kembalinya Sabdapalon di tanah Jawa membawa asuhannya." Sekarang ini Sabdapalon masih berkelana di tanah seberang. Dari kalimat ini jelas menandakan bahwa Sabdapalon dan Prabu Brawijaya berpisah di tempat yang sekarang bernama Banyuwangi. Tanah seberang yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Pulau Bali. Sabdapalon meramalkan karena Sabdapalon tidak berkenan berganti agama Islam, maka dalam naskah ramalan Sabdapalon ini diungkapkan sabdanya. Sabdapalon matur sugal, yen kawula boten arsi ngrasuka agama Islam. Wit kula puniki yekti ratuning Dahyang Jawi. Momong marang anak putu sagung kang para nata. Kang jur neneng tanah Jawi wus pinesti sayekti kula pisahan. Yang artinya Sabdapalon menjawab kasar, "Hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu. Sebab saya ini raja serta pembesar Dahyang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah dikariskan kita harus berpisah." Kelawan paduka Sang Nata wangsul maring Sunyaruri. Mung kula matur petukna ing benjang sak pungkur mami yen wis prapta kang wanci jangkep gangsal atus taun witing dinten punika kula gantes kang agami gama Buddha kula sebar tanah Jawa. Yang artinya berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha lagi. Maksud kawruh budi, saya sebar seluruh tanah Jawa. Sinten tan purun nganggeo yekti kula rusak sami. Sun sajaken putu kula berkasaan rupi-rupi. Dereng lega kang ati yen durung lebur atempur. Kula damel pratandha tembayan mami. Hardi Merapi yen wus njebluk mili lahar. Bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan menjadi makanan jin setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Ngidul ngilen Purukira ganda banger ingkang wari, nggih punika medal kula. Wus nyebar agama budi Merapi janji mami, angger jagat saktuhu. Kersaning Jawata sedaya gilir gumanti, mboten kenging kala munta kaowahan. Yang artinya lahar tersebut mengalir ke barat daya. Baunya tidak sedap, itulah pertanda kalau saya akan datang. Sudah mulai menyebarkan agama Buddha atau kawruh budi. Kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir Hyang Widi bahwa segala harus bergantian. Tidak dapat bila diubah lagi. Sangat-sangat yang sangsara
kang tuwuh ing tanah Jawi. Sinengkalan tahunira lawon sabta ngestu aji. Upami nyabrang kali prapteng tengah-tengahipun kali banjir bandang. Jerone ngelepne jalmi kathah sirna menungso prapteng pralaya. Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun lawon Sabtu ngesti aji. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar. Dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bebaya ingkang tumeka warata sak tanah Jawi, kinawi kang paring gesang tan kenging dipun singgahi. Wit ing donya puniki wonten ing sakwasanipun. Sedaya Projawata kinarya amertandani jagat iki yekti ana ang akarya. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi. Sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Dalam bait-bait tersebut dapatlah kita memahami bahwa Sabda Palon mengatakan berpisah dengan Prabu Brawijaya kembali ke asal mulanya. Perlu kita tahu bahwa Semar adalah wujud manusia biasa titisan Dewa Sang Hyang Ismoyo. Jadi ketika itu Sabda Palon berencana untuk kembali ke asal mulanya adalah alam kahyangan atau alam dewa-dewa. Kembali sebagai wujud dewa Sang Hyang Ismoyo. Lamanya pergi selama 500 tahun. Dan kemudian Sabda Palon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa dengan tanda-tanda tertentu. Diungkapkannya tanda utama itu adalah muntahnya lahar gunung Merapi ke arah barat daya. Baunya tidak sedap dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabda Palon telah datang. Dalam dunia pewayangan keadaan ini dilambangkan dengan judul Semar Ngecowantah. Mari renungkan sesaat tentang kejadian muntahnya lahar gunung Merapi tahun 2006 lalu, di mana untuk pertama kalinya ditetapkan tingkat statusnya menjadi yang tertinggi, awas Merapi. Saat kejadian malam itu lahar Merapi keluar bergerak ke arah barat daya. Pada hari itu tanggal 13 Mei tahun 2006 adalah malam bulan purnama, bertepatan dengan Hari Raya Waisak atau Buddha dan Hari Raya Kuningan atau Hindu. Secara hakikat nama Sabda Palon Noyo Genggong adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu Hindu Buddha atau Shiva Buddha. Di dalam Islam dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat syahadat. Apabila angka tanggal, bulan, dan tahun dijumlahkan, maka hasilnya akan seperti ini. Angka 17 kita kenal merupakan angka keramat. 17 merupakan jumlah rakaat sholat 5 waktu di dalam syariat Islam. 17 juga merupakan lambang hakikat dari bumi Sapito dan langit Sapito yang berasal dari yang satu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan angka 8 merupakan lambang 8 penjuru mata angin. Di Bali hal ini dilambangkan dengan apa yang kita kenal dengan Sat Kahyangan Jagat. Artinya dalam kejadian ini 8 kekuatan dewa-dewa menyatu, menyambut dan menghantarkan Sang Hyang Ismoyo atau Sabda Palon untuk turun ke bumi. Di dalam Kawruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa, dan gunung-gunung Merapi di sini melambangkan hakikat tempat atau sarana turunnya dewa ke bumi. Setelah melihat literatur sejarah tersebut dan memahami wasiat-wasiat leluhur Nusantara, maka siapa sejatinya Sabda Palon Noyo Genggong itu adalah
seorang punokawan Prabu Brawijaya, penasehat spiritual dan pandito sakti kerajaan Majapahit. Dari penelusuran yang didapat redaksi serta dirangkum dari berbagai sumber secara spiritual, Sabdo Palon itu sejatinya adalah beliau Dang Hyang Nirata atau Mpu Dwijendra atau Pedanda Sakti Wawurawuh atau Tuan Semeru yang akhirnya moksa di Pura Uluwatu. Dari referensi yang redaksi dapatkan, Dahyang Nirata adalah anak dari Dahyang Asmaranata dan cucu dari Empu Tantular atau Dahyang Angsokanata atau penyusun Kakawin Sutasoma, di mana di dalam tercantum Bhinneka Tunggal Ika. Dahyang Nirata adalah seorang pendeta Buddha yang kemudian beralih menjadi pendeta Siwa. Beliau juga diberi nama Mpu Dwijendra dan dijuluki Pedanda Sakti Wawurawuh. Beliau juga dikenal sebagai seorang sastrawan. Dalam Dwijendra Tatwa dikisahkan sebagai berikut. Pada masa kerajaan Majapahit di Jawa Timur, tersebutlah seorang begawan yang bernama Dahyang Dwijendra. Beliau dihormati atas pengabdian yang sangat tinggi terhadap raja dan rakyat melalui ajaran-ajaran spiritual, peningkatan kemakmuran dan menanggulangi masalah-masalah kehidupan. Beliau dikenal dalam menyebarkan ajaran agama Hindu dengan nama Dharma Yatra. Di Lombok beliau disebut Tuan Semeru atau Guru dari Semeru, nama sebuah gunung di Jawa Timur. Dengan kemampuan supranatural dan mata batinnya, beliau melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Hindu di tanah Jawa. Maksud hati hendak melerai pihak-pihak yang bertikai, akan tetapi tidak mampu melawan kehendak Sang Pencipta. Ditandai dengan berbagai bencana alam yang ditengarai turut ambil kontribusi dalam runtuhnya kerajaan Majapahit. Atau salah satunya adalah bencana alam Pegunungan Anyar. Akhirnya beliau mendapat petunjuk untuk hijrah ke sebuah pulau yang masih di bawah kekuasaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Dahyang Nirata hijrah ke Daha atau Kediri, lalu ke Pasuruan dan kemudian ke Blambangan. Beliau pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blambangan sekitar tahun Saka 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Dalem Waturenggong. Beliau pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blambangan sekitar tahun Saka 1411 atau 1489 Masehi, ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Dalem Waturenggong. Beliau mendapat wahyu di Purancat, Jembrana, bahwa di Bali perlu dikembangkan paham Tripurusa, yakni pemujaan Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa. Dang Hyang Nirata dijuluki pula Pedanda Sakti Wawurawuh karena beliau mempunyai kemampuan supranatural yang membuat Dalem Waturenggong sangat kagum sehingga beliau diangkat menjadi Bagawanta atau pendeta kerajaan. Ketika itu Bali Dwipa mencapai zaman keemasan karena semua di bidang kehidupan rakyat ditata dengan baik. Hak dan kewajiban para bangsa diatur, hukum dan peradilan adat atau agama ditegakkan. Prasasti-prasasti yang memuat silsilah leluhur tiap-tiap soroh atau klan disusun. Awik-awik desa adat pekeraman dibuat, organisasi subak ditumbuh kembangkan dan kegiatan keagamaan ditingkatkan. Selain itu, beliau juga mendorong penciptaan karya-karya sastra yang bermutu tinggi dalam bentuk tulisan lontar, kidung, atau kakawin.
pura-pura untuk memuja beliau di tempat mana beliau pernah memukim membimbing umat adalah Purancak, Rambut Sawi, Pakendungan, Uluwatu, Bukit Gong, Bukit Payung, Sakenan, Air Ceruk, Tugu, Tengkulak, Goa Lawah, Pojok Batu, Suranadi atau Lombok, Panganjengan, Masketi, Peti Tenget, Amertasari, Melanting, Pulake, Buk Cabe, Dalam Gandamayu, Puncak Tedung, dan lain-lain. Akhirnya Dang Hyang Nirarta menghilang secara gaib di Pura Uluwatu. Moksa adalah bersatunya Atman dengan Brahman atau Sang Hyang Widiwasa, meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad. Setelah mengungkapkan bahwa Sabdo Palon sejatinya adalah Dang Hyang Nirarta dan 10 pesan dari beliau Dang Hyang Winarta sebagai berikut. Tuwi ada ucaping haji utamang wangun telogo, status reko salyunya, kasur ento utamanya, ringsa ngangun yot pisan, kasor buin yandiane satus, baan saputra sak tunggal. Bait kelima. Ada sebenarnya ucapan ilmu pengetahuan utama orang yang membangun telaga, banyaknya 100. Kalah keutamanya itu oleh orang-orang yang melakukan korban suci sekali. Korban suci yang 100 ini kalah oleh anak baik seseorang. Bapak mituduhin cening tingkahe menadi piana eto bani ring kawitan. Sang sampun kocap garwo telune madan garwo, guru reka, guru Prabu, guru tapak tuwi timpalnya. Bait keenam. Ayahanda memberitahumu anakku, tata cara menjadi anak jangan durhaka pada leluhur orang yang disebut guru. 3 banyaknya yang disebut guru, guru reka, guru Prabu, dan guru tapak atau yang mengajar itu. Melah polonipun memunyi ring ide dane samian, wangsane tong kaletehan tong adang obat manemah. Melah alepe majalan pati situara katanjung bacin tuara bakat ingsa. Bait ke-8. Lebih baik hati-hati dalam berbicara kepada semua orang, tak ada ternoda keturunannya, tak ada yang akan mencaci maki. Lebih baik hati-hati dalam berjalan, sebab kaki tak akan tersandung dan tidak akan menginjak kotoran. Uli jani juwo kardinin ajak dat wonah kawenang, patut tinawahi buatang tingkahe manglah moto. Gunanya angon melihat mamedasin ane patut dajua ulah nalihat. Bait ke-10. Mulai sekarang lakukanlah berdua. Patut utamakan tingkah laku yang benar, seperti mengutamakan mata, gunanya untuk melihat. Memperhatikan tingkah laku yang benar, jangan hanya sekedar melihat. Tingkahe manglah kuping, tuah anggon maningehang, ningehang raose melah resepang pejang di mana, dapati dingeh-ngehang kerananya mengelah cunguh, anggon ngadeg tuah gunanya. Bait ke-11. Kegunaan punya telinga sebenarnya untuk mendengar kata-kata yang benar. Gunakan dan simpan dalam hati, jangan semua hal didengarkan. Nanging dapati adegen mangulah maan madiman, patutang jua agra sayang. Apang bisa jua ningkahang, gunan bibih tuah mangucap. Di mangucap pati kacuh,
nepatuh jua ucapang. Bait ke-12. Jangan segalanya dicium, sok baru dapat mencium. Baik-baiklah cara merasakan, agar bisa melaksanakannya. Kegunaan mulut untuk berbicara. Jangan berbicara sembarangan, hal yang benar hendaknya diucapkan. Ngelah limo daja gudip, apikin jua nyemakang. Apang patute bakatang, wiadin patise tindakang. Yatnain tuah nyalanang, eda jua mangulah laku, katanjung benanahanang. Bait ke-13. Memiliki tangan jangan usil, hati-hati menggunakan agar selalu mendapat kebenaran. Begitu pula dalam melangkahkan kaki, hati-hatilah melangkahkannya. Bila kita kesandung, pasti kita yang menahan atau menderitanya. Awake patut kawenin, apang manggih karahayuan. Damaren ngerti yang awak, waluyo maten tanduran. Tingkai ngardinin awak, yen anteng tui manandur, joh pare tuara mupuang. Bait ke-14. Kebenaran hendaknya diperbuat. Agar menemukan keselamatan, jangan henti-hentinya berbuat baik. Ibarat bagai bercocok tanam, tata cara dalam bertingkah laku, kalau rajin menanam tak mungkin tidak akan berhasil. Tingkahne melah pilihin, buka anak eka pasar, maidep mata tumbasan. Masih yanu mamilihin, tuoronya meline rusak, tuahne melah tumbasipun. Patih ring mamuatang tingkah. Bait ke-15. Pilihlah perbuatan yang baik, seperti orang ke pasar, bermaksud hendak berbelanja, juga masih memilih, tidak mau membeli yang rusak, pasti yang baik dibelinya. Sama halnya dengan memilih tingkah laku. Tingkahne melah pilihin, damanganggoang tingkah rusak. Saluire kau cap rusak, wantah nistoya ajinya. Buine tong kagoang anak, kija abad wara laku, keto cening sujatinya. Bait ke-16. Pilihlah tingkah laku yang baik, jangan mau memakai tingkah laku yang jahat. Betul-betul hina nilainya, ditambah lagi tiada disukai masyarakat. Kemanapun dibawa tak akan laku. Begitulah sebenarnya anakku. Dari sejarah leluhur dapatlah disimpulkan, jadi yang dikatakan putra Betara Indra oleh Joyoboyo, Buddha Angon oleh Prabu Siliwangi, dan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu oleh Ronggo Warsito itu tidak lain dan tidak bukan adalah Sabdo Palon, yang sejatinya adalah Dang Hyang Nirarta atau Empu Dwi Jendra atau Pedanda Sakti Wawurawuh atau Tuan Semeru. Ada di manakah beliau saat ini? Kalau dari tanda-tanda saya telah terjadi dikatakan bahwa Sabdo Palon telah datang. Tentu saja sangat tidak etis untuk menjawab persoalan ini. Sangat sensitif. Ini adalah wilayah para kasepuhan suci, waskito, ma'rifah dan mukasyafah saja yang dapat menjumpai dan membuktikan kebenarannya. Dimensi spiritual sangatlah pelik dan rumit. Tidak perlu banyak perdebatan, karena Sabdo Palon yang telah menitis kepada seseorang itu yang jelas memiliki karakter 7 Satrio Pinandito seperti telah diungkapkan oleh Raden Ronggo Warsito, dan juga memiliki karakter putra Betara Indra seperti yang diungkapkan oleh Joyoboyo. Serat fisik seorang itu ditandai dengan memegang sepasang pusaka pengayom Nusantara hasil karya beliau Dang Hyang Nirarta. Kesimpulan akhirnya adalah putra Betara Indra adalah Buddha Angon, adalah Jah Angon,
adalah Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Seperti yang telah dikatakan oleh para leluhur Nusantara tersebut, adalah sosok yang diharap-harapkan rakyat Nusantara selama ini, yaitu beliau yang dinamakan Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit adalah seorang Satrio Pinandito, yaitulah Sabdo Palon sebagai Sang Pamomong, dikenal juga dengan nama Semar Ponokawan, pemegang pusaka Sabdo Palon, berada di SP, tepatnya di daerah SP. Di mana terdapat SP dengan nama SP dan SP, Cah Angon tidak akan sekedar mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah seorang Cah Angon, namun beliau akan membuktikan banyak hal yang sangat fenomenal untuk kemaslahatan rakyat negeri ini. Kapan waktunya? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hikmah yang tersirat dari wasiat-wasiat nenek moyang kita, para leluhur Nusantara, menjadi harapan kita bersama di tengah carut marut keadaan negeri ini. Akan datang Cah Angon membawa cahaya terang di depan kita. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.